Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar menarik nih. Sebuah titik temu antara teologi Islam klasik yang mendalam banget sama dunia produktivitas kerja modern. Kita bakal ngeliat bareng-bareng gimana cara kita mikirin soal nasib ternyata bisa langsung berdampak ke seberapa keras kita kerja tiap harinya. Pernah kepikiran gak sih? Ini tuh paradoks universal yang pasti pernah mampir di pikiran kita semua. Kalau jalan hidup dan masa depan kita udah dikunci rapat dalam sebuah catatan dari Tuhan, apa kita ini cuma kayak aktor yang lagi baca naskah aja? Terus, buat apa dong kita capek-capek berusaha keras kalau ujung-ujungnya udah ditentuin? Nah, buat ngejawab pertanyaan besar tadi, kita udah nyiapin beberapa poin seru. Kita bakal mulai dari ngebahas misteri Lauhul Mahfuz, terus masuk ke perdebatan seru antara aliran Asy'ariyah lawan Mu'tazilah. Abis itu kita pelajari konsep takdir produktif Harun Nasution, batas kegaiban yang harus kita pahami, dan pastinya gimana sih nerapin ini semua di kerjaan kita sehari-hari? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, misteri Lauhul Mahfuz. Sebelum masuk ke debat filosofisnya, kita samain frekuensi dulu nih soal definisi takdir. Jadi gini, literatur yang kita bedah membagi takdir itu jadi dua. Garis batasnya jelas banget antara mana yang di luar kendali kita dan mana yang bisa kita upayakan. Pertama, ada takdir mubram. Ini sifatnya mutlak, nggak bisa diubah sama sekali. Contohnya kayak kapan kita lahir. Kedua, takdir mu'allaq. Nah, ini yang sifatnya kondisional dan sangat dipengaruhi sama ikhtiar atau usaha nyata kita. Misalnya tingkat kesehatan atau kesuksesan finansial kita. Semua takdir tadi tuh tercatat di dalam yang namanya Lauhul Mahfuz. Bayangin, ini semacam cetak biru atau master plan abadi yang udah dirancang Tuhan bahkan sebelum alam semesta ini ada. Dan seperti yang dijelasin sama Buya Yahya di salah satu sumber kita, ilmu Tuhan itu tanpa batas. Jadi, kita nggak bisa pakai logika penyimpanan data manusia yang terbatas buat ngebayangin gimana Tuhan mencatat segalanya. Bagi Tuhan, itu hal yang gampang banget. Masuk ke bagian kedua. Asy'ariyah versus Mu'tazilah. Begitu kita tahu ada catatan agung ini, muncul deh satu pertanyaan besar sepanjang sejarah. Gimana sih seharusnya sikap kita terhadap cetak biru ini? Biar gampang ngebayangin perdebatan ini, kita pakai analogi dunia kerja aja ya. Anggap aja Lauhul Mahfuz itu bisnis plan super rahasia yang cuma dipegang sama CEO tertinggi, yaitu Tuhan. Terus pertanyaannya, sejauh mana sih kita sebagai karyawan dikasih kebebasan buat ngejalanin plan perusahaan tersebut? Disinilah sejarah mencatat dua pandangan yang beda banget. Di satu sisi, aliran Asy'ariyah melihat bahwa semuanya itu mutlak dari sang CEO. Karyawan atau manusia cuma melakukan apa yang disebut kasb, yang artinya sekedar mengeksekusi instruksi dari atas. Di sisi lain, kaum Mu'tazilah punya pandangan yang beda. Mereka sangat mengedepankan rasionalitas dan percaya kalau CEO udah ngasih kebebasan dan daya penuh ke karyawannya. Jadi ibaratnya, karyawan dikasih budget dan kebebasan total buat ngejar target perusahaan itu sendiri. Dan implikasinya di dunia nyata tuh kerasa banget loh. Dari analisis jurnal-jurnal pemikiran Islam yang kita baca, kelihatan banget kalau pandangan yang terlalu condong murni pada kepasrahan mutlak berisiko memunculkan sikap fatalisme atau jabariyah. Akibatnya, orang cenderung nunggu nasib baik aja, yang otomatis bikin produktivitas jadi rendah. Sebaliknya, penekanan pada akal dan kebebasan ala Mu'tazilah cenderung mendorong orang buat nentuin nasibnya sendiri secara aktif, yang berujung pada tingginya produktivitas kerja. Lanjut ke bagian ketiga, takdir produktif Harun Nasution. Nah, gimana caranya kita bisa tetap punya etos kerja yang tinggi, tapi tanpa kehilangan keyakinan kita sama kedaulatan Tuhan? Disinilah pemikir Islam modern Indonesia masuk. Harun Nasution tuh ngebedah dua mazhab klasik tadi dan sadar akan satu fakta sosiologis yang keras. Beliau nyadar kalau teologi yang kita yakini itu secara langsung ngedikte maju atau mundurnya peradaban kita. Kalau kita punya pemahaman takdir yang bikin males-malesan, ya umatnya nggak bakal maju. Buat nyelesain dilema itu, beliau ngenalin konsep takdir produktif. Ini benar-benar nyari jalan tengahnya. Konsep ini ngajak kita buat bertindak pakai kebebasan kreatif dan rasional ala Mu'tazilah di ranah duniawi, tapi di saat yang sama tetap mengakui kekuasaan mutlak Tuhan di akhir, kayak pandangan Asy'ariyah. Intinya sih, takdir produktif ini nuntut kita buat maksimalin ikhtiar, supaya kita bisa ngebangun kehidupan yang mandiri dan maju. Bagian keempat, batas kegaiban. Konsep keren tadi cuma bakal jalan kalau kita punya satu batasan psikologis yang jelas soal masa depan. Batasannya adalah kita harus mengakui kalau Lauhul Mahfuz itu sepenuhnya wilayah alam gaib. Ini adalah rahasia mutlak yang dijaga ekstra ketat.
Bahkan di sumber materi kita disebutin, kalau ada jin yang coba curi-curi dengar aja, bakal langsung dilempari bintang jatuh. Manusia benar-benar nggak punya akses, titik. Karena kita emang nggak bisa ngintip master plan punya sang CEO, makanya nebak-nebak masa depan itu percuma banget, ngabisin energi doang. Malah secara agama, ngaku-ngaku tahu hal goib itu dilarang keras. Jadi daripada kita overthinking mikirin nasib, fokus aja 100% ke usaha nyata kita hari ini. Terakhir, bagian 5. Penerapan nyata di dunia kerja. Terus, gimana teori-teoriologi yang lumayan dalam ini ngebantu kita pas lagi ngantor besok pagi ya? Coba deh kita terjemahin ke pedoman karir yang praktis. Pertama, tetapkan tujuan kamu. Misalnya pengen promosi. Kedua, lakukan ikhtiar maksimal. Ambil kursus kayak kerja lebih rajin, proaktif di meeting. Nah, 2 langkah ini sepenuhnya tanggung jawab kamu. Terus buat ngeredam kecemasan, pakai langkah ketiga, tawakal. Setelah ikhtiar kamu pol-polan, serahin hasil akhirnya ke rencana Tuhan yang sempurna. Kamu fokus aja ke hal yang bisa kamu kendalikan. Bikin tenang kan? Dan realisasi paling keren soal ini ada di kutipan legendaris Khalifah Umar bin Khattab. Pas beliau ditanya kenapa ngehindar dari daerah wabah penyakit, seolah-olah lari dari takdir, beliau jawab santai tapi ngena banget. Kata beliau, kita itu berpindah dari satu takdir Tuhan ke takdir Tuhan yang lain. Wah, ini dalam banget loh. Artinya kita nggak pernah terjebak. Lewat ikhtiar dan akal dari Tuhan, kita selalu punya ruang untuk ngubah nasib dari yang kurang baik jadi jauh lebih baik. Pada akhirnya, ilmu Tuhan itu mencakup segalanya, termasuk doa dan keringat usaha kamu. Tinta masa depan kamu tuh masih basah, masih terus ngalir lewat keputusan yang kamu buat di tempat kerja tiap harinya. Jadi pertanyaan besarnya sekarang bukan apa ya takdir saya, tapi seberapa produktif sih kamu bakal nulis bab kehidupan kamu hari ini? Makasih banget ya udah dengerin bedah materi kali ini, semoga insight-nya bisa langsung ngebakar semangat ikhtiar kamu.